Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan pada hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 kita dapat berkumpul dalam acara rencana tindakan lanjut tugas PKK PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Ferry Kurniawan. Yang pertama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Guru Muslimah SPD dan juga yang terhormat Guru SD 3 Kediri. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah oleh Ibu Muslimah SPD. Kemudian selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Dian Ferry Kurniawan dan yang terakhir penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah Ibu Muslimah SPD kepada Ibu Muslimah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang ada di ruangan yang saya hormati, alhamdulillah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan di ruangan ini di mana kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini yaitu desiminasi PKK PJOK yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Dian Ferry Kurniawan. Terima kasih sekali yang saya ucapkan kepada Pak Dian Ferry yang telah mengikuti PKK PJOK dan hari ini akan menyampaikan ilmu-ilmu apa yang telah diterima atau diikuti selama mengikuti PKK PJOK atau pengembangan kompetensi guru PJOK. Memang saat ini dari pemerintah memang kita diharapkan dan disarankan itu untuk setiap satuan pendidikan adalah untuk membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar itu wadah di mana yang tujuannya adalah untuk memadai apa-apa yang terjadi atau apa-apa yang dialami dalam pembelajaran kita di sekolah kita, maka nanti disampaikan atau kita pecahkan dalam wadah komunitas belajar itu, yaitu tujuannya untuk memadai sesuai dengan bidang studi masing-masing atau progresivitas sehingga nanti apa kesulitan atau hambatan apa yang dialami di sekolahan itu bisa kita pecahkan bersama-sama melalui komunitas belajar. Itu tujuannya adanya komunitas belajar. Maka di SD kita juga sudah terbentuk komunitas belajar dengan nama Cemani, ya, kita Cemani dan juga kita laksanakan itu diharapkan 1 minggu sekali. Sebetulnya diharapkan 1 minggu sekali itu kita mengadakan pertemuan komunitas belajar. Dan juga sekarang banyak sekali program-program kegiatan dari pemerintah yang dibentuk atau diprogramkan dari pemerintah, contohnya yaitu PKK PJOK, kemudian guru penggerak. Ya. Kami sebagai kita sebagai profesi sebagai guru itu sangat mendukung adanya program-program yang diprogramkan oleh pemerintah. Makanya monggo nanti yang masih punya kesempatan, yang masih ada kesempatan besok kalau ada program-program seperti ini mungkin nanti kedepannya akan ada PKG Mapel atau PKG
kami harapkan untuk ikut mendaftar, atau nanti kalau ada angkatan guru penggerak yang ke berapa ini untuk yang ke-12, monggo nanti yang masih ada yang punya kesempatan masih jangkauannya panjang segera mendaftar mengikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah, karena mungkin dari apa kita kegiatan itu kita nanti akan mendapatkan ilmu atau wawasan dari kegiatan tersebut sehingga dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Dan untuk hari ini itu kegiatan ini adalah untuk penyampaian materi atau program-program dari Bapak Jamberi yang telah mengikuti PKG, yaitu hari ini akan disampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nanti semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Jamberi nanti bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat untuk kemajuan SD Negeri 3 Kedu ini. Mohon depannya apa-apa ilmu yang didapat selama mengikuti PKG mohon disampaikan kepada teman-teman kita dan bermanfaat bagi teman-teman dan SD 3 Kedu untuk memajukan atau memajukan anak-anak kita, semoga menjadi anak-anak yang seperti yang kita harapkan. Sepertinya dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan semoga kegiatan ini nanti diberkahi dan bermanfaat bagi kita semua. Saya sendiri Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan Kepala Sekolah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dian Ferry Kurniawan. Pada Bapak Dian Ferry Kurniawan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala SD 3 Kedu, Muslimah SPJ, teman-teman guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan, Bu Marto dan tenaga pendidikan yang tidak lupa saya juga banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat Allah, di mana pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka saya menyampaikan rencana tindak lanjut. Soal dan salam kita berikan pada junjungan kita, mudah-mudahan kita bersahabat dan kita termasuk umat yang ditunggu di yaumul akhir. Sebelum saya menyampaikan rencana tindak lanjut, perlu Ibu Bapak Guru ketahui bahwa program pemerintah yang saya ikuti itu PKG PJOK, durasi waktunya sekitar 3 bulan, dan dalam durasi 3 bulan itu ada 3 modul yang dipelajari, dan ini adalah modul terakhir sebelum PKG PJOK selesai. Nah, dalam modul ketiga ini diharapkan dari peserta PKG itu membuat rencana tindak lanjut, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek. Tentunya mata pelajaran yang berkaitan adalah PJOK. Tidak lupa nanti juga mengaitkan dari guru kelas, baik itu kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi nanti harapannya ketika kita ke depan ada beberapa kelas yang akan kita tuju atau kita menjadi objek. Setelah rencana tindak lanjut ini nanti tersampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa nanti langkah berikutnya adalah menyampaikan atau mendiseminasikan kepada teman-teman guru PJOK se-Kabupaten Temanggung yang tentunya sudah terdaftar di SIM PKB. Jadi nanti minta restu kalau memang itu didukasi dari program SIM PKB ini, kita nanti ada tugas menyampaikan kepada peserta-peserta yang sudah dituju. Terima kasih kepada Ibu yang saya hormati.
set kira-kira kurang lebih 9 dan nanti sama umpan balik nih. Jadi saya akan menyampaikan dan harapannya nanti ibu-ibu semua mengoreksi apa yang perlu ditambah dan apa yang perlu disampaikan biar lebih mengenal pada tentunya kita. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Rencana tidak lanjut dalam hal ini merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Jadi ini kita sebut KBS, meskipun kita sudah mulai namanya Kombel, tapi lebih familiarnya adalah komunitas belajar di sekolah. Nah, rancangan yang akan saya susun atau saya sampaikan adalah Patriot. Kenapa ini Patriot? Nah, karena menganggap permainan tradisional olahraga terpadu. Apa ini permainan tradisional ini? Tentunya akan mengasah keterampilan fisik dan sosial melalui olahraga tradisional, yaitu egrang dan lari balok. Bisa bermacam-macam memang permainan tradisional, tapi yang sekiranya anak kelas tinggi itu tidak terlalu kesulitan dan anak kelas tinggi tersebut bisa mengikuti kesemuanya dari peserta itu bisa mengikuti semua. Slide berikutnya, latar belakang kenapa saya membawa permainan tradisional, karena pembelajaran berbasis proyek permainan tradisional ini dirancang untuk mendukung keterlibatan peserta didik secara aktif dalam mengasah keterampilan fisik dan sosial melalui olahraga tradisional, yaitu egrang dan lari balok. Yang pertama adalah peserta didik tentunya akan didorong melalui diskusi awal mengenai minat mereka terhadap permainan tradisional yang masih jarang, atau ketika kita sudah tahunnya semakin kesini permainan tradisional itu semakin terlupakan, jadi jarang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk memunculkan menjaga kebugaran jasmani, salah satunya melalui kegiatan atau olahraga tradisional tersebut. Yang kedua adalah peserta didik diberikan pilihan dalam menentukan aktivitas dan metode bermain yang mereka sukai, sehingga diharapkan mereka memiliki kebebasan dalam mengekspresikan kreativitas dan inisiatif serta termotivasi untuk ikut dalam permainan tersebut. Jadi nanti anak-anak itu akan diberi kebebasan untuk memilih permainan tersebut, baik itu egrang maupun lari balok. Yang ketiga, peserta didik akan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin kelompok atau koordinator kegiatan, sehingga mereka merasa memiliki andil penting dalam kesuksesan proyek yang akan kita lakukan. Jadi nanti apalagi dalam lari balok itu ada estafet yang tentunya mereka sudah punya koordinator untuk memimpin jalannya kegiatan tersebut. Nah, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya permainan tradisional sebagai sarana untuk menjaga kesehatan jasmani pribadi masing-masing. Jadi nanti peserta didik itu mampu paham pentingnya kegiatan atau olahraga tradisional tersebut. Yang kedua adalah peserta didik mampu melestarikan budaya lokal melalui permainan atau praktik olahraga tradisional tersebut. Jadi nanti budaya-budaya yang dulu sempat hampir terlupakan nanti bisa muncul lagi untuk menjaga kebugaran pada anak-anak tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja atau berkolaborasi dan mengembangkan keterampilan sosial. Jadi di dalam kelompok itu ada dinamika kelompok, ada bisa menghargai, bisa saling mensupport dan lain sebagainya. Nah, capaian dan tercapaiannya adalah seperti itu. Capaian yang diharapkan secara fisik seperti ini. Peserta didik dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar dan koordinasi tubuh melalui permainan egrang dan lari balok. Indikatornya adalah peserta didik mampu menyeimbangkan tubuh di atas egrang dengan durasi minimal 1 menit. Yang kedua, peserta didik dapat berlari dengan stabil menggunakan balok kayu pada jarak 15 meter tanpa terjatuh. Maksudnya karena tingginya itu berapa cm,
tidak menyentuh lantai atau tanah. Langkah-langkahnya pengenalan dulu tentunya baik alat maupun teknik dasar penggunaan alat tradisional tersebut yaitu ekran dan balok kayu. Yang kedua, latihan bertahap mulai dari gerakan yang dasar hingga aktivitas yang sangat kompleks. Yang ketiga, sesi tantangannya antar kelompok untuk meningkatkan kompetensi yang sehat. Jadi nanti ada tantangan untuk bagaimana menghasilkan kemenangan atau nanti bisa saling memotivasi dari kelompok tersebut. Capaiannya sosial yaitu diharapkan peserta didik menunjukkan kemampuan kerjasama, komunikasi dan sikap sportif dalam permainan tersebut. Nanti ketika mereka membawa ekran, harapannya tidak ekran turun kakinya jatuh langsung lari ke depan, tapi tetap sportif jatuh di situ, naik kaki dari situ. Indikator tercapainya seperti ini: peserta didik mampu bekerja dalam tim dengan membagi tugas dan koordinasi dalam lomba estafet atau menggunakan tali balon. Nanti ketika estafet jadi bisa saling memberi semangat untuk berkoordinasi dan membagi tugas. Berikutnya, peserta didik menunjukkan sikap dan sportif dengan menghargai kemenangan dan kekalahan, karena tidak terlalu berbangga hati, berlebihan, dan yang kalah kemudian juga bisa untuk kenapa bisa kalah, perlu latihan lagi atau semangat yang lebih digiatkan lagi. Yang langkahnya dalam capaian sosial, mereka membentukkan kelompok bermain dengan penugasan peran dalam permainan. Jadi langkah-langkahnya ketika kita mencapai capaian sosial ini tentunya ada pembagian yang paling cepat duluan atau yang agak lambat di tengah itu bisa di sini. Nah, nanti di dalam ini ada refleksi dan diskusi nanti tentunya dalam dinamika setelah permainan itu saling mengevaluasi. Oh, kenapa kok saya bisa kalah? Kenapa kok saya bisa jatuh? Nanti di sini muncul refleksi. Yang ketiga adalah capaian secara emosional. Peserta didik mampu mengembangkan rasa percaya diri dan keberanian dalam mencoba hal baru. Apalagi khusus ekran, karena ketinggiannya itu kira-kira sekitar 50 cm, anak merasa kurang percaya diri ketika dia mampu berdiri di atas bangku. Indikatornya adalah bagaimana ketika bisa percaya diri dan berani. Ini berani mencoba, meskipun jatuh nanti naik lagi, jatuh nanti naik. Dan lari balon itu ketika tangannya nanti merasa belum sampai ambil balon, jadi harus percaya diri bahwa balon yang diraih itu mampu atau sampai pada anak tersebut, atau yang mengambil balon itu bisa koordinasinya bisa pas. Yang berikutnya adalah peserta didik merasa nyaman untuk memberikan masukan atau ide dalam pengembangan permainan. Jadi nanti anak-anak itu memberi masukan kenapa balonnya terlalu tebal atau mungkin terlalu berat, bisa dari sini. Ya, langkahnya seperti ini: penyediaan lingkungan yang aman dan mendukung dengan memfasilitasi umpan balik positif dari teman sebaya dan guru. Sesi pemberian kesempatannya kepada peserta didik untuk memodifikasi permainan sesuai ide mereka, misalkan biar tidak sakit dikasih tarik. Berikutnya adalah permainan tradisional olahraga depan ini menggunakan tipe project tantangan, membuat karya dan investigasi. Modelnya kita memakai model pendidikan gerak, keterlibatan guru, tentunya guru berdasarkan guru kelas 4 dan guru kelas 5 serta siswa-siswanya. Waktu kita melaksanakannya adalah 4 kali dalam sebulan, dalam kurun waktu 1 bulan itu setiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, ini klasifikasi proyeknya. Proyek ini termasuk kategori intrakurikuler dan mendukung penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 melalui penguatan elemen gotong royong, kemandirian, dan cinta tanah air karena produksi atau aset lokal. Rencana evaluasinya, metode pengumpulan datanya menggunakan yang pertama adalah wawancara. Jadi harapannya nanti anak-anak itu diharapkan mewawancarai dulu. Berikutnya adalah survei. Nanti peserta didik bisa mensurvei
apa saja yang ada di lingkungan kita, refleksi, terus observasi, ada penilaian produk yang terakhir. Nah, pengumpulan datanya adalah caranya seperti ini. Tentukan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara, survei, dan refleksi. Libatkan peserta didik, staf, dan anggota komunitas belajar dengan mengatur sesi yang sesuai dan menyediakan instruksi yang jelas tentang tujuan evaluasi tersebut. Analisis datanya, mengumpulkan data dari berbagai sumber dan analisis untuk mengidentifikasi tren, umpan balik, umum, dan area yang perlu diperbaiki yang mana. Gunakan metode analisis kualitatif untuk wawancara dan refleksi serta analisis kualitatif untuk survei. Pelaporan dan tindak lanjutnya ketika membuat laporan evaluasi yang mencakup temuan utama, rekomendasikan dan rencana tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa. Diskusikan hasil evaluasi dengan semua pemangku kepentingan dan gunakan umpan balik untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan proyek yang akan datang. Kemungkinan tantangannya yang akan kita hadapi adalah menggunakan asset based thinking. Ini dari yang pertama partisipasi peserta didik. Tantangannya yang muncul beberapa peserta didik mungkin kurang berpartisipasi aktif, baik karena ketidakminatan terhadap olahraga tradisional atau karena hambatan fisik tertentu. Solusinya seperti ini: menggunakan pendekatan yang mendorong choice, ownership. Libatkan peserta didik sejak awal dalam memilih permainan tradisional yang mereka minati. Buat aktivitas yang variatif sehingga setiap siswa memiliki peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Kurangnya sarana seperti ekran atau balok untuk semua peserta didik bisa menjadi kendala dalam praktek permainan tradisional tersebut. Solusinya menggunakan pendekatan asset based thinking dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekolah atau komunitas lokal. Libatkan orang tua atau masyarakat sekitar untuk membantu penyediaan alat permainan tradisional atau bahkan membuatnya secara gotong royong bersama. Kolaborasi antar guru. Tantangannya tidak semua guru mungkin memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan langkah dalam proyek berbasis permainan tradisional. Solusinya, terapkan prinsip komunitas belajar aktif. Ajak guru-guru untuk berkolaborasi melalui diskusi, lokakarya, atau sesi berbagi praktik baik. Melalui tentunya proses ini dapat menyepakati atau menyepakati strategi pengajaran yang selaras dan efektif. Manajemen waktu, tantangannya pengaturan waktu antar kegiatan proyek dan pembelajaran reguler mungkin menimbulkan tekanan, terutama jika ada banyak kegiatan intrakurikuler lainnya. Solusinya, rencanakan jadwal yang fleksibel dengan menyeimbangkan kegiatan proyek dan pembelajaran reguler. Implementasikan manajemen waktu yang baik dan berbasis prioritas melalui pengambilan keputusan kolaboratif di dalam komunitas belajar. Ya, mata pelajaran yang jadi lokomotifnya adalah PJK, mata pelajaran lainnya yang terlibat bahasa Indonesia, IPS, dan seni budaya. Peran yang terlibat guru PJK, guru kelas, siswa, dan orang tua. Lokasinya lapangan atau halaman sekolah. Produk yang dihasilkan buku panduan, nanti tentunya berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, video, dan dokumentasi. Bisa masuk ke seni, dokumentasi bisa. IPS nanti pembelajaran IPS bisa masuk ke budaya sosial. Teknologi yang digunakan kamera untuk dokumentasi foto, aplikasi pengeditan, komputer untuk penulisan buku panduan tersebut. Ini merupakan tabel yang menggambarkan karakteristiknya. Yang berikutnya adalah ini sasarannya SD kelas 4 dan 5, temanya permainan nasional, topiknya kesehatan dan kebugaran melalui permainan nasional. Total waktu durasinya 1 bulan, dimensi pelajaran nasionalnya gotong royong, kemandirian, dan cinta tanah air. Tujuannya siswa memahami dan mempraktikkan model pendidikan gerak melalui permainan nasional antar kelas 4 dan 5 SD negeri Gardu dengan peran, potensi, dan kemampuan
Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan modal manusia, modal lingkungan, modal fisik, dan modal finansial. Alurnya nanti seperti ini. Alur pembelajaran berbasis proyek. Pertama, pembelajaran proyeknya aktivitas yang akan dijalani belum memperkenalkan proyek permainan internasional dan manfaatnya kepada peserta didik melalui presentasi dan diskusi kelompok. Berikutnya pengumpulan informasi. Peserta didik meneliti berbagai permainan nasional dari daerah setempat melalui wawancara dengan narasumber lokal dan studi literatur. Nanti anak-anak diharapkan bisa bertanya kepada warga sekitar. Pengembangan dan pembaliknya, peserta didik mempraktikkan permainan, mendokumentasikan dan membuat buku panduan berdasarkan hasil penelitian mereka. Guru memberikan umpan balik pada setiap tahapan dalam proses langkah-langkah yang dilakukan peserta didik. Presentasi, peserta didik mempresentasikan hasil proyek dalam bentuk pameran, memutar video dokumentasi, serta membagikan buku panduan kepada audiens sekolah dan komunitas, tentunya komunitas belajar di sekolah. Nah, Patriot, permainan nasional olahraga terpadu, tunjukkan semangat, kreativitas, dan sportivitasmu. Demikian kepada Bapak Ibu yang saya hormati, presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya tentunya nanti kami harapkan masukan dan penambahan-penambahan item yang bisa untuk kesuksesan pada program atau rencana tindak lanjut proyek PKT PJK yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada silakan diberi masukan dari tujuannya bisa ditambah nanti atau mata pelajarannya yang bisa disampaikan. Kenapa kok tidak matematika? Itu ya apa? Karena memang ini ketika komunitas belajar itu harapannya semua guru terlibat. Tidak boleh misalkan keluarga sendiri beragama sendiri tidak. Jadi dari komunitas belajar sekolah itu mengaitkan atau bisa berkolaborasi antara guru makro dan guru kelas. Nah ini kenapa kok tidak jangan patriot misalkan ya boleh. Kalau misalkan kok itu ya itu patriot itu ada permainan tradisional nya terpadu ya seperti patriot dan boleh kalau begini ini inspirasi yang sangat bagus untuk menumbuhkan rasa cinta dengan budaya tradisional pada anak-anak kita ya. Tapi ada beberapa yang akan saya tanyakan. Untuk bermain egrang ini kan sekarang jarang dilakukan oleh anak-anak kita ya. Kemudian kemungkinan ketika ini diadakan di sekolah itu ada beberapa anak yang tidak bisa, bahkan belum pernah melakukannya. Nah mungkin ada teknik atau edukasi yang sebelumnya dari guru ke siswa, begini loh cara bermain egrang itu yang benar supaya anak itu bisa menjaga keseimbangan begitu. Terima kasih, itu dulu yang saya tanya. Ya, terima kasih. Begini, memang ketika kita sebelum melaksanakan proyek itu kita akan menyampaikan beberapa tahapan. Yang pertama kita akan mensosialisasikan dulu, dan seperti tadi kita ada di slide, kita akan mensosialisasikan permainan-permainan apa yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kalau memang anak itu termotivasi ke permainan tradisional khususnya egrang, nanti kita akan dekati, kita akan latih dari yang takut akan ketinggian, kita nanti jaraknya antara tempat pijakan itu kita akan direndahkan. Jadi mereka nanti harapannya tidak takut dengan ketinggian. Kalau misalkan pakai bambu takut, nanti pakai balok besar.
tema kita anak itu diharapkan nanti aktif untuk membuat proyek tersebut. Jadi semata-mata guru itu memang sebagai fasilitator, membuat anak nyaman. Memang harapannya anak itu ikut merancang alat-alat yang akan kita gunakan. Gitu Budi. Ada lagi? Ya, monggo Bunya. Sebelumnya tadi sudah disampaikan Bu Mimi hanya mengatakan tadi dalam pembelajaran olahraga terkait permainan olahraga tradisional, egrang, dan lari balok, benar memang mungkin ada beberapa anak yang kurang aktif dan kurang menyukai kegiatan tersebut. Tadi disampaikan Pak Ferry untuk tantangan tersebut bisa dengan solusi pendekatan choice of ownership. Yang saya tanyakan Pak, aktivitas variatif yang seperti apa yang Pak Ferry praktekkan pada anak-anak sehingga anak-anak itu bisa aktif dan termotivasi tinggi untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya. Jadi anak itu nanti bisa, mereka akan termotivasi ketika di situ ada rewardnya. Nanti di sini dalam memunculkan motivasi kepada anak-anak yang akan melaksanakan program ini atau nanti proyek dari olahraga tradisional itu, anak-anak dikasih reward yang tidak memberatkan dan ada rasa ketertarikan. Ya salah satunya egrangnya bisa dicek, salah satunya bisa seperti itu. Ketinggiannya biar tidak terlalu berbahaya bisa diturunkan. Yang jelas dari yang kita akan asesmen dulu yang sudah bisa dari sekian banyak itu yang sudah bisa nanti kita rekrut dulu. Nah nanti di situ dikompetisikan, tentunya akan bermain sebebas-bebasnya. Nah, pada saat mereka nanti asik, ketika anak itu sudah senang asik, mereka akan tidak terasa oh saya itu sudah menikmati permainan itu, dan dari lamanya mereka bermain secara tidak langsung itu kita bisa menimbulkan bahwa anak itu tertarik dengan permainan tradisional tersebut. Itu Bu Nia, terima kasih. Ada tambahan Bu Pungki? Boleh misalkan mata pelajarannya atau tidak? Mungkin satu lah. Iya, monggo Bu Hedi. Ini berkaitan dengan tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Dian tadi, berkaitan dengan mata pelajaran yang berhubungan dengan permainan tadi, kan ada bahasa Indonesia, IPS serta seni budaya. Saya tidak menanyakan kenapa itu, karena memang hubungannya dengan bahasa Indonesia, IPS dan seni budaya dengan permainan tradisional itu memang keterkaitan, memang ada. Yang saya tanyakan bagaimana gambaran untuk kami sebagai guru kelas untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Ya. Itu yang saya tanyakan. Ya. Pertanyaan yang luar biasa sekali dari Bu Eni, karena memang komunitas belajar sekolah itu tujuannya adalah untuk melibatkan dari guru kelas tersebut. Kalau di tingkat lanjutan di fase D, fase ABCD ya, di SMP itu memang mapel. Tapi kalau di SD itu kan kita guru kelas. Nah, nanti di situ guru kelas itu nanti terlibatnya pada ketika contoh ini kita hasilnya buku panduan. Nah, pada proses pembuatan buku panduan ini nanti anak diharapkan mengetahui tata bahasa yang baik. Nah, ini di sini. Ini nanti memunculkannya di sini. Nah, kalau guru misalkan guru IPS, nanti anak-anak pada saat wawancara, pada saat observasi, mereka akan punya cerita berbagai dari sumber atau literatur-literatur ini yang bisa dieksekusi atau bisa disimpulkan oleh guru kelasnya, dan itu bisa mengenai sejarah tradisional itu kenapa bisa muncul dan kenapa bisa dimunculkan lagi, ataupun nanti punya garis-garis besar daripada sejarah-sejarah atau literatur yang disampaikan oleh sumber-sumber yang ada. Sedangkan di seni budaya ini, nah guru-guru yang punya jiwa seni ini nanti harapannya bisa berkolaborasi, alatnya itu baiknya seperti apa, bisa diberi misalkan untuk menarik galaknya atau egrangnya diberi kerincingan, nah, biar anak-anak itu kok jalan ini, nah itu juga bisa. Itu beri. Ya, jadi untuk terlibatnya dalam kegiatannya, maksudnya saat kegiatan Pas permainan ikut
boleh. Itu Itu tapi boleh. kalau tidak bisa untuk yang lainnya, untuk penilaian yang lain. Boleh. Jadi nanti harapannya itu sebelum terlaksana kita anak membuat literatur dulu atau membuat semacam kayak peraturan. Nah ini ya yang kita pasangkan ahlinya itu guru-guru yang notabene berbahasa ini kan nanti susunannya caranya membuat kalimat ini kan nanti di sini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Itu saja ibu-ibu semua. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kesempatan yang sudah diberikan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Nanti bisa ditambah di lain waktu. Monggo, ya. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup sih. Terima kasih untuk penyampaiannya, Pak Ferry. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Ferry dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Dan terima kasih juga kepada Pak Ferry untuk ilmu yang telah dikeluarkan kepada kita pada siang hari ini. Semoga kedepannya dapat bermanfaat bagi kami semua. Demikian acara tindakan tugas PKG PJOK pada hari ini. Saya selalu membawa acara. Apabila ada banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.